Baik, terima kasih sebelumnya. Izin menyapa kita semua terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah saya senang sekali bisa ikut hadir dalam rangkaian kegiatan Edunitas Connect 2025. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat. Dan yang paling spesial adalah kawan-kawan semua yang malam ini berhadir. Tercatat di sini partisipannya 400-an. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung. Izinkan di awal Sally menyampaikan dua hal. Pertama adalah selamat kepada teman-teman yang kiranya tahun ini bergabung menjadi keluarga besar mahasiswa. Selamat karena teman-teman memasuki satu babak baru dalam perjalanan hidup sekaligus perjalanan bertumbuhnya teman-teman. Dan yang kedua, semangat teman-teman karena otomatis ini adalah awal dari gerbang baru yang biasanya di awal kita akan bersemangat, di awal kita akan menggebu gitu ya spiritnya. Tapi justru yang akan duluan sampai ke garis finish adalah mereka yang konsisten. Wajar kalau Denzel Washington pernah bilang, without commitment, we never start. Tanpa komitmen, betul kita nggak akan pernah memulai. Memulai apapun, memulai usaha, memulai kuliah, memulai apapun hal yang ingin kita capai, tapi ternyata yang jauh lebih berat dari memulai adalah konsisten dengan apa yang sudah kita mulai. Jadi sekaligus doa, jadi semoga teman-teman konsisten menyelesaikan apa yang sudah teman-teman mulai, karena ternyata yang jauh lebih berat adalah konsistensinya. Baik, teman-teman, Sarli menyiapkan sedikit PPT untuk ditampilkan di beberapa menit ke depan sebagai sesi pemantik. Sarli sekaligus minta izin kepada operator untuk nanti sekiranya mengambil alih layar terlebih dahulu. Tapi izinkan Sarli disclaimer dua hal, teman-teman. Pertama, Sarli menyampaikan sesi pemantikan di awal diskusi. Ini bukan karena ilmu Sarli lebih, bukan karena wawasan Sarli lebih, juga bukan karena Sarli punya, berarti Kak Sarli punya kapasitas lebih nih. Sama sekali bukan. Sarli pribadi orang yang masih mengamini perkataan dari orang tua kita yang menyebutkan bahwa setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Maka justru sekarang adalah masanya teman-teman, eranya teman-teman, momentumnya teman-teman. Yang boleh jadi apa yang cocok dilakukan 10-15 tahun yang lalu, ini ada banyak hal yang berubah di era teman-teman. Untuk itu nanti teman-teman yang jauh lebih paham tentang realitas dan kondisi di lapangan, hasilnya kayaknya ini beda deh dengan yang kita hadapi di keseharian. Silakan. Yang tidak setuju, berbeda pandangan, termasuk pertanyaan, silakan teman-teman sampaikan. Dan disclaimer yang kedua adalah there is no right and wrong question. Pertanyaan itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah selama kita bisa mempertanggungjawabkan itu baik secara logika, argumentasi. Kalau sekiranya ada data-datanya silahkan sampaikan. Maka selama itu dalam konteks ruang diskusi kita malam ini secara akademik, silahkan teman-teman sampaikan. Kalau saya bisa jawab dengan senang hati teman-teman, ayo kita berdiskusi. Tapi kalau saya nggak bisa jawab, izinkan saya tampung dulu sebagai PR. Lain waktu kita ketemu lagi baik offline maupun online. Semoga Sherly sudah bisa membawa jawabannya. Baik, ini Sherly izin sambil membuka PPT-nya ya. Nanti sesudah selesai Sherly akan kembalikan lagi layarnya ke teman-teman, khususnya kepada kakak operator. Nah teman-teman, Sherly pengen bilang bahwa hari ini khususnya di Indonesia, itu lebih dari setengah penduduk Indonesia diisi oleh anak muda. Diisi oleh mayoritasnya adalah teman-teman. Dan ini otomatis memberikan indikasi-indikasi positif bagi mereka yang mau melihat dari sudut pandang yang positif. Mari kita bongkar teman-teman. Ini Sherly menampilkan data yang, mohon maaf, ini data memang tahun 2020 dan ada salah pengetikan. Ini yang warna kuning harusnya post generasi Z atau mereka yang lahir tahun 2013 sampai sekarang. Kita mengenal istilah generasi alpha. Per tahun lalu 2024 ini
angkanya terus meningkat. Tercatat di data dari BPS 277-an juta penduduk dan Gen Z-nya sudah di atas 30%. Poinnya adalah lebih dari setengah penduduk Indonesia hari ini diisi oleh anak muda. Dan otomatis saat kita bicara tentang anak muda teman-teman, generasi teman-teman, minimal kita bicara tentang 3 hal. Pertama, anak muda otomatis yang akan dilihat dan yang paling berharga dari dirinya adalah pertama leher ke atas, caranya berpikir. Kedua adalah pilihan-pilihan sikap yang dia buat. Ada istilah dari orang bijak, kita akan tua setua keputusasaan kita dan kita akan muda semuda keyakinan kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dan kita akan muda semuda harapan kita. Mungkin sesekali kita salah, mungkin sesekali anak muda kalah, atau mungkin gagal. Gak ada masalah. Bukankah Buya Hamka pun pernah mengatakan bahwa jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut disalahpahami. Karena orang yang gak pernah gagal, orang yang gak pernah disalahpahami, itu tanda mereka gak pernah berjuang dalam hidup. Jadi di tahun 2025, sudah di bulan 10, wah di tanggal cantik lagi ya, 10-10. Mari kita jadikan kegagalan adalah teman, teman-teman. Teman kita untuk, ya dalam berproses, kegagalan itu justru adalah teman. Bukan sesuatu yang perlu kita hindari atau kita jauhi, karena itu justru adalah indikator utama kita keluar dari zona nyaman dan memperjuangkan sesuatu dalam hidup. Kata Buya Hamka, bukan kata Sherly. Kita lanjut poin kedua saat bicara tentang setengah dari penduduk Indonesia hari ini atau anak muda adalah kita bicara tentang masa depan. Pengen melihat masa depan satu bangsa, maka cek karakter anak mudanya. Pengen menghancurkan masa depan satu bangsa, hancurkan dulu karakter generasi mudanya, and then vice versa. Demikian juga sebaliknya. Kita pengen memperbaiki masa depan satu bangsa, maka hal pertama ternyata yang harus diperbaiki dan dicek adalah karakter anak mudanya. Karena anak muda hari ini ternyata mencerminkan tentang realitas yang akan terjadi di masa depan. Artinya jangan mau diambil rasa confident-nya ketika banyak pihak yang mengatakan, duh anak muda bisa apa, anak muda tahu apa yang bisa ditawarkan oleh anak muda. Jangan mau diambil rasa confident-nya dengan selentingan-selentingan kayak begitu teman-teman. Karena justru dibalik cara berpikirnya. Justru karena kita muda, yang kita tawarkan jelas adalah masa depan, bukan masa lalu. Saya sepakat bahwa dari masa lalu kita belajar. Karena nggak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Yang hari ini terjadi adalah sejarah yang berulang. Tentu disesuaikan kondisi kekinian dan kedisinian. Saya sepakat karena ada begitu banyak hal pembaharuan yang terjadi di era kita masing-masing. Hari ini kita bicara tentang IoT, Internet of Things 5.0. Tapi 5.0 ini dalam beberapa tahun ke depan juga akan bertambah lagi pembaharuannya. Artinya yang terjadi sebetulnya disesuaikan dengan zamannya, tapi nggak ada sesuatu yang baru. Termasuk misalnya hari ini kita bicara tentang anak muda, cek apa hari ini yang sedang FYP. Ternyata itu adalah sejarah yang berulang, ditambah dengan matriks teknologi, maka otomatis ada sedikit hal-hal yang mungkin inovasi-inovasi yang akhirnya tersentuh dengan sesuatu yang kita anggap baru, padahal boleh jadi itu pernah ada. Sama halnya dengan masalah, sebetulnya nggak ada masalah yang baru, boleh jadi kita melewati satu sejarah atau rentang sejarah tertentu yang hari ini pada akhirnya adalah milik teman-teman. Eranya milik teman-teman. Poin terakhir, poin ketiga adalah bicara anak muda, ternyata ini udah FYP bahkan dari 1400 tahun yang lalu. Jadi bukan baru viral 2-3 tahun yang lalu, atau FYP 2-3 hari yang lalu. Ternyata ini bicara tentang generasi teman-teman, ini udah dibicarakan dari 14 abad yang lalu teman-teman. Baik dari timur maupun dari barat sama. Kalau dari timur saya pinjam istilah yang sudah sangat terkenal yang kurang lebih menyebutkan syubanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imarul ghad. Dari barat juga sama, para filsufnya menyebutkan the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama teman-teman. Kita yang muda hari ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita,
Anak muda kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang wawasan, kurang bagi mereka yang bukan pewaris, ya mereka kekurangan uang misalnya, tapi mereka adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Artinya bahwa ketika kita investasi hari ini pada anak muda, terutama pada leher ke atasnya, maka otomatis kita sedang berinvestasi pada masa depan. Maka make sense sekali ketika Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, memang sudah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan untuk membela satu nilai dalam hidupnya, yaitu keadilan, persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih kala itu di Amerika Serikat, sampai akhirnya itu jadi undang-undang. Karena latar belakang Charlie adalah peneliti sosial politik, udah banyak peneliti sosial politik yang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, maka secara social influence, yang menurut World Economic Forum adalah 1 dari 10 skill yang dibutuhkan minimal sampai 2030 deh, nggak usah jauh-jauh, sampai 5 tahun ke depan. Ini orangnya adalah Malcolm X. Maka Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini, teman-teman, the future, masa depan, belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Now, the present. Ternyata kata kuncinya adalah sekarang. Ternyata kata kuncinya adalah memaksimalkan apa yang ada di hadapan kita sekarang, bukan over nostalgia dengan masa lalu, bukan overthinking dengan masa depan. Ternyata living at the moment, ternyata kita benar-benar menghidupi hidup kita sekarang. Dan bagi saya ini menarik, ketika investasi paling berharga anak manusia adalah dari leher ke atas, dari mindsetnya, maka dari sini saya tahu adalah ketika apapun kesempatan yang hari ini ada di hadapan kita, mungkin teman-teman hari ini berkesempatan untuk kuliah misalnya, di tengah begitu, saya pribadi yakin ini adalah privilege karena ada begitu banyak anak muda di luar sana yang pengen banget ada di posisi teman-teman, bukan nggak mau, tapi ada aja yang membuat mereka jadi nggak bisa ada di posisi teman-teman. Bukan nggak mau melanjutkan sekolah dan kuliah, tapi boleh jadi ada yang kekurangan dana, ada yang mungkin social pressure, ada yang mungkin aturan-aturan atau norma-norma tidak tertulis yang ada di lingkungannya, yang membuat akhirnya mereka harus bukan hanya berhenti atau mundur 2-3 langkah, tapi tahu bahwa ini bukan hal yang bisa mereka ambil. Nah, dari situ saya sadar bahwa kita semua, ratusan pasang mata yang malam ini hadir dan bertemu secara online, ini cuma dibedakan menjadi 4 tipe manusia dalam melihat minimal masa depan kita sendiri. Pertama adalah manusia-manusia yang pesimis, yang kalau ditanya tentang masa depan, biasanya jawabannya diawali dengan kata dan mengecilkan diri sendiri. Teman-teman, kira-kira ketika lulus nanti pengen ngeliat diri sendiri punya karya dalam bidang apa nih? Itu biar mereka aja deh, mereka yang punya orang dalam, mereka yang lebih dekat dengan akses informasi, mereka yang lebih punya privilege dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung mereka. Udahlah, itu biar mereka aja yang berpikir ke arah sana. Ya terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih apalah, cuma serpihan rengginang, atau kita cuma bubuk biskuat. Nggak perlu orang lain untuk mengecilkan dirinya udah nganggap dirinya kecil. Dan cara berpikir inferior kayak gini, saya harus bilang, tanpa kita sadari ini diturunkan dari satu lembaga informal yang kita sebut sebagai keluarga. Itu artinya siapapun kita hari ini, apapun latar belakang kita, laki-laki atau perempuan, cepat atau lambat ke depan, ternyata pembentukan karakter pertama seorang anak manusia itu dimulai dari keluarga, which is kita semua. Ketika kita nggak berani membreakdown atau selesai dengan cara berpikir kita yang mungkin ada sisa-sisa berpikir inferior, menganggap ya mungkin kita bisa apa sih, ya tani apalah, duluan berpikir rendah atas diri sendiri, maka boleh jadi cara berpikir itu juga di 7 tahun pertama kehidupan anak kita yang akan kita turunkan. Dan saya harus menyampaikan ini karena boleh jadi sebetulnya bukan kita nggak mampu, tapi kita udah kalah dari cara kita berpikir. Dan bukankah kemenangan pertama seorang anak manusia dilihat dari caranya berpikir, teman-teman? Tapi kita lanjut dulu, karena tipikal manusia kedua adalah manusia-manusia yang realistis. Sekali lagi, ini bukan tentang benar salah,
dan bukan statis sekalinya kita pesimis terus, realistis terus. Kadang-kadang mungkin kita realistis, kadang-kadang kita mungkin pesimis, atau mungkin naik ke tangga selanjutnya. Tapi manusia realistis, ciri-cirinya adalah kalau ditanya tentang masa depan, biasanya jawabannya diawali dengan kata, ya udahlah, dan melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman, kira-kira kapan ya kita tidak lagi merepotkan orang tua? Kalaupun kita belum bisa ngasih, setidaknya kita nggak meminta lagi deh. Ya udahlah, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja deh, Kak. Teman-teman, kira-kira kalau lulus nanti saat toga kita dipindah, saat alma mater kita dilepas, kita ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana ya? Punya karya dalam bidang apa ya? Ya udahlah, itu nanti gimana takdir berbicara aja deh. Teman-teman, nih tahun 2025 nih, 5 tahun ke depan peak session pertama bonus demografi terjadi di negeri kita loh. Kira-kira kita ngelihat kondisi generasi kita kayak gimana ya? Kita terus-terusan jadi ombak atau kita yang mengendalikan ombak ya? Ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya diwariskan pada kita aja deh. Tipikal manusia realistis, mereka lebih senang dibentuk, bukan mereka yang membentuk. Manusia realistis lebih senang diwarnai, bukan mereka yang mewarnai. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Ya syukur, dan kita semua tentu berharap kita berada di lingkungan orang-orang yang positif. Tapi gimana kalau enggak, teman-teman? Ternyata nggak semua orang seberuntung itu. Gimana kalau ternyata kita di lingkungan yang cenderung menggerogoti even cara berpikir kita, alias punya mental kepiting atau bahkan toksik. Ya, satu kali hidup, umur kita singkat teman-teman. Masa muda nggak akan terulang 2 kali. Habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, goal, name it, apapun itu namanya, itu gak ada yang mendengarkan. Bahkan mungkin pelan tapi pasti kita mulai mengubur cita-cita atau harapan yang mungkin dulu pernah ada. Kita lanjut, tipikal manusia yang ketiga. Ini naik 1 tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang optimis. Cirinya, kalau ditanya tentang masa depan, kita berani mengakui apa yang hari ini terjadi, yang mungkin gak baik-baik aja, yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi. Mari kita akui secara jujur. Tapi kalau ditanya tentang masa depan, maka kita masih punya kesempatan untuk menulis masa depan kita masing-masing. Manusia optimis kalau ditanya tentang masa depan selalu menyisakan ruang di sini dan di sini, di pikiran dan di hati mereka untuk tetap berpikir positif. Teman-teman, kira-kira 10 tahun dari sekarang ngeliat diri sendiri, kondisinya kayak gimana nih? Sekarang kita mahasiswa, semesternya teman-teman yang isi sendiri, passion, hobi, skill, saya yakin berbeda-beda. Tapi 10 tahun dari sekarang Mbak Ser atau Kak Ser, karena kita sedang dunia entrepreneur, kita udah ngelihat kita punya usaha minimal di bidang X misalnya gitu ya. Omset kita per tahun, silahkan teman-teman yang tentukan, 3 digit, silahkan. Belum banyak sih, tapi ya udah deh, minimal kita udah bisa membuka lapangan kerja untuk orang-orang di sekitar kita 10 deh misalnya. Atau dari situ, dari penghasilan kita, jumlah berbagi kita adalah berapa teman-teman targetnya. Entah itu lewat berbagi, kan banyak ya caranya ya, ada yang sedekah, wakaf, zakat, infak, name it. Tapi dari situ kita tahu bahwa kita setapak demi setapak, satu tangga demi satu anak tangga kita lewati, itu adalah untuk berupaya mendekati target atau goal atau cita-cita kita. Dan manusia optimis, mau 1000 orang bilang that's impossible, Sir, udahlah perempuan gak usah ketinggian cita-citanya, udahlah target gak usah terlalu besar misalnya kayak gitu. Justru manusia optimis yang duluan mengatakan I'm gonna prove it. Kita yang akan membuktikannya. Boleh jadi teman-teman adalah anak perempuan pertama yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi. Boleh jadi teman-teman adalah laki-laki pertama yang jadi tulang punggung yang harus menanggung generasi di atas dan di bawahnya, atau jadi sandwich generation. Tapi bukankah selalu ada langkah pertama teman-teman dalam membuktikan segala sesuatu? Dan ketika jalan menuju puncak selalu mendaki, maka sekalipun kita sudah kayaknya kita udah gak sanggup lagi deh,
kayak kita udah mau nyerah deh. Kayaknya kita udah selesai deh. Take your time, ambil waktu jeda, cari pos-pos terdekat, alirkan energinya, istirahat sebentar. Tapi manusia yang tahu goal dan targetnya kemana, mereka akan back to the track, kembali ke track yang sudah mereka mulai dan lanjutkan perjalanan. Toh orang tua kita juga pernah bilang hidup ini bukan tentang perlombaan. Wah, enak ya dia udah sampai di sana, kok kita masih di sini-sini aja ya? Ternyata kalaupun ada perlombaan yang harus kita menangkan, maka ini adalah antara kita dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Toh memang demikian yang dianjurkan. Tapi ternyata hidup itu adalah tentang perjalanan yang setiap tapak demi tapak, langkah demi langkah yang kita lewati ternyata perlu untuk kita nikmati. Karena dari akumulasi keputusan kita hari inilah yang akan membentuk siapa kita di masa depan. Dan ternyata itu dimulai dari cara kita berpikir. Habis ini kita akan buktikan, tapi terakhir manusia yang keempat adalah manusia-manusia yang progresif, teman-teman. Yang harus kita akui, mari jujur, nggak pakai drama, kita akui aja bahwa nggak semua hal yang kita pikirkan bisa kita lakukan, kan gitu ya. Kalau pemikiran mah ideal banget, kita maunya A, B, dan C, pokoknya perfect deh. Tapi ternyata nggak semua rencana kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang-kadang boleh jadi tertunda, kadang-kadang boleh jadi ya tergantikan tapi di waktu yang tepat misalnya, atau bahkan tercoret, benar-benar tercoret, bisa jadi. Karena banyak faktornya, ada yang mungkin keterbatasan resources, ada yang mungkin karena banyak tantangan dari lingkungan, ada hal-hal di luar kemampuan kita untuk mengontrol, bahkan aturan yang ada. Sebutlah teman-teman kerja misalnya, kuliah sambil kerja, teman-teman kuliah ada aturan kampus, teman-teman bekerja ada aturan perusahaan, kita sebagai warga negara ada aturan negara, sebagai makhluk Tuhan apapun agamanya ada aturan Tuhan. Kita punya keyakinan, kita mengatur hal-hal yang kita yakini. Sebagai orang makhluk sosial ada norma-norma sosial yang kadang-kadang nggak tertulis, yang harus kita akui ada dan memang mengikat kita semua. Maka justru aturan itulah yang membuat kita terus berada on the track, dan manusia progresif tidak melihat semua itu sebagai hal yang akan membuat mereka berhenti. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, share. Masih ada 20-an cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif. Di tangan manusia yang progresif, mereka akan terus keep going, keep moving, keep learning, keep doing, keep growing. Dan inilah yang akan membuat manusia progresif akan ketemu hal-hal yang membuat mereka terus bertumbuh, dan pembaruan akan terjadi pada diri mereka. Nah, critical question kedua adalah, ya selama ini kita dibiasakan dan membiasakan diri kita untuk berada di tangga yang mana dalam hal berpikir. Karena ketika cara berpikirnya benar atau cara berpikirnya kita upayakan untuk menuju ke sana, maka pelan tapi pasti itu akan terintegral atau terintegrasi pada apa yang kita lakukan. Karena saya teringat perkataan, dan ini senang sekali saya disampaikan di momen atau waktu yang tepat, apalagi ketika bisa berdiskusi dengan anak muda. Karena Margaret Thatcher, teman-teman, mantan Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, pernah bilang kurang lebih begini, "What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi bahan diskusi, menjadi apa yang kita katakan. Baik yang kalau hari ini di era kita ada yang offline, ada yang online. Karena kadang-kadang kita berdiskusinya lewat online, right? Apalagi data menunjukkan 8-13 jam waktu kita anak muda hari ini habisnya di internet. Maka cek, mungkin FYP kita beda-beda, tapi kurang lebih apa yang kita diskusikan itu yang akan kita lakukan, action. Dengan kata lain, siapa yang kita follow, siapa yang kita subscribe,
konten-konten seperti apa yang hari-hari kita nikmati dan kita feeding ke mindset, maka kurang lebih itu akan tergambar dan tercermin dari pilihan-pilihan sikap yang kadang-kadang itu di kita udah nggak sadar aja tiba-tiba kita melakukan itu. Contoh, ya udahlah masih ada besok, kenapa harus hari ini? Kita procrastinate even that small things. Sekalipun 1% aja sehari, tapi kalau itu kita lakukan berulang-ulang, bukankah itu yang akan menjadi kebiasaan kita, teman-teman? Agak aneh ketika kita melihat anak usia 14 tahun misalnya melakukan tindakan asusila kepada kawannya, direkam, kemudian diviralkan. Pertanyaannya adalah kira-kira apa yang dilihat, tonton, baca, atau mungkin dengarkan. Saya nggak berani bilang offline ataupun online, boleh jadi keduanya. Kok bisa kepikiran melakukan hal tersebut gitu. Dan ini berlaku pada hal yang positif, pada hal yang negatif. Jadi bebas nilai. Perhatikan apa yang kita lakukan secara terus-menerus, karena tanpa kita sadari, dia akan menjadi kebiasaan. Apapun, bangun pagi apa yang kita lakukan, keseharian kita, sampai kita tidur lagi, yang mungkin awalnya berat sih untuk memulai kebiasaan baru. Tapi kalau neuroscience menyebutkan minimal butuh waktu 21 hari, maka once lewat dari waktu tersebut, boleh jadi dia sudah terekam sebagai satu kebiasaan yang kita pagi-pagi langsung aja bangun. Teman-teman biasa ngapain kalau bangun? Teman-teman coba cek, track gitu ya. Bangun, minum air putih, terus silakan. Ada yang mungkin beribadah, atau ada yang mungkin ngecek handphone, ada yang mungkin olahraga, ada yang mungkin tidur lagi. Apapun itu, kalau dilakukan terus-terusan secara berulang-ulang, dia bakal jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya realitas yang akan terjadi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas yang akan terjadi ke depan. Sadly pribadi meyakini, atau mungkin teman-teman mayoritas di sini, kita percaya bahwa ada tangan-tangan Tuhan yang membuat hal-hal yang kita pengen banget tapi nggak kesampaian. Kita mengenal istilah takdir, Sadly setuju. Tapi kalau ada yang bertanya di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya, teman-teman. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Kita usaha dulu maksimal, kita doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Jadi kalau ada yang ujung-ujung udah ngomong ya udahlah itu gimana takdir berbicara aja tanpa ada usaha maksimal dan tanpa ada doa maksimal, ini udah ketahuan. Ini manusia realistis, dia yang dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Tapi saya nggak terlalu panjang membahas ini. Saya langsung masuk ke critical question ketiga. Ya terus intinya tuh kita harus mulai dari mana, Mbak Sari? Ini udah tinggal 2 bulanan lagi, kita akan meninggalkan tahun 2025. Maka kalau memang mulainya adalah dari mindset, teman-teman. Mindset kita ternyata terbentuk dari apa yang selama ini kita beri makan. Maka layaknya tubuh membutuhkan nutrisi, sama halnya dengan mindset. We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan 5 orang pesimis, kita mau pesimis ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang koruptor, ya kita lah koruptor ke-6. Minimal kita mulai terbiasa dengan cara berpikirnya. Dan bukankah ada istilah bahwa awalnya biasa dulu baru kita mulai membenarkan yang biasa. Sekalipun ini logical fallacy, tapi belakangan saya akhirnya sadar bahwa pembiasaan inilah yang pelan tapi pasti mulai terjadi dalam kehidupan kita. Kita punya 10 orang, 9 orang menyontek, 1 orang jujur. Kita sama-sama tahu siapa yang akan dibully. Kita punya 10 pemimpin, 9 orangnya koruptor, 1 orang berintegritas. Kita tahu siapa yang akan disingkirkan. Dengan kata lain hari ini, bahwa kita mulai pada akhirnya harus punya benteng untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang bisa mengatakan benar adalah benar, salah adalah salah. Karena kalau enggak, kita mulai terbiasa dengan sesuatu yang awalnya kita anggap itu keliru, tapi lama-kelamaan ya udah deh, udah biasa. Dan ini terjadi di skala apapun, di skala kita internal pribadi untuk sesuatu yang mungkin orang lain nggak lihat sih, cuma kita dengan diri kita doang. Bahkan sampai ke tingkat yang sebutlah kalau dalam konteks sosial, kehidupan bernegara sekalipun. Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman. Maka ternyata hal pertama atau poin paling penting yang harus selesai adalah, pertama tadi layar ke atas, yang kedua adalah antara pikiran
dan action, ternyata ini harus terintegral alias sama. Dan orang yang harus kita pimpin pertama kali adalah diri kita sendiri. Ini saya percepat. Nanti kalau slide-nya teman-teman ada yang mau, gak apa-apa, diminta aja ke panitia atau ke kakak-kakaknya, ke teman-teman. Nanti saya akan kirimkan supaya bisa siapapun yang mau menggunakan, atau kayaknya tadi di slide ke-10 deh Kak Sally ngomong tentang data, silakan dipakai aja. Nah, saya pengen bilang bahwa jangan, hari ini kita boleh bisa dapat motivasi atau inspirasi dari manapun, tapi ternyata that's not enough. That's not enough untuk mengubah siapa kita, maka ternyata itu nggak cukup. Kita butuh untuk melakukan apa yang sudah kita dapatkan. Jadi sebutlah kita malam ini bertemu 1 jam atau 45 menit, atau mungkin lebih sedikit gitu ya. Saya pengen bilang, yang penting itu bukan malam ini ya teman-teman. Yang penting itu selesai dari webinar ini, so what's next? Selanjutnya apa? Hal konkret apa yang mau kita lakukan dan berani kita konsistenkan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita bicara tentang self leadership, maka nggak ada orang yang ngelihat kita adalah pribadi yang sama. Antara di depan atau ketika tidak ada yang memperhatikan kita tetap melakukan hal itu. Itu tanda bahwa kita udah mampu memimpin diri kita sendiri. Karena yang dicari bukan lagi validasi eksternal. Yaudah deh aku ngelakuin ini karena supaya dapat nilai dari Bapak A atau Ibu B. Yaudah deh aku ngelakuin ini supaya dapat likes yang banyak karena ini bagian dari footage yang dibutuhkan untuk, silakan teman-teman mungkin ada yang juga di dunia kreatif. Tapi poin saya adalah, maka ternyata ini akan sangat berpengaruh pada tingkat rasa percaya diri kita yang kalau dilakukan secara berulang-ulang, percayalah itulah karakter teman-teman. Dan kalau udah sampai di titik ini, ibarat bola salju, gelindingan trustnya, gelindingan kepercayaan yang akan datang ke teman-teman itu akan semakin membesar. Hanya tunggu waktu aja. Makanya yang akan menentukan adalah konsistensi. Mungkin ini tahun pertama kita memulai satu kebiasaan atau satu karya, atau melatih satu skill tertentu misalnya, atau membuat, silakan teman-teman punya project apa misalnya, tapi ketika itu kita lakukan secara berulang-ulang, dikelilingi oleh orang-orang yang tadi yang sempat kita bahas, yang positif, yang nggak mental kepiting gitu ya, karena kalau mental kepiting tuh, kalau kepiting ditaruh di satu ember, satu kepiting mulai merangkak naik gitu, mau keluar dari zona nyaman atau sejenisnya, akan ada kepiting lain yang akan menarik. Mungkin niatnya adalah mau ikut gitu ya, tapi konteksnya adalah kalau ada yang paling pertama harus selamat ya adalah diri kita. Baru kita bisa menyelamatkan orang lain kan gitu ya. Saya kembali ke topik. Dengan kata lain, ketika kita bicara tentang self leadership, maka percayalah, yang paling hari ini harus diisi adalah leher ke atas kita anak muda, yang kedua adalah pengalaman. Karena hal yang nggak bisa digantikan AI, kita masuk sedikit ke sini, hal yang hari ini nggak bisa digantikan oleh AI adalah personal experience. Kalau hanya mengejar, ini saya mohon maaf sekali, saya terima konsekuensi, nanti akan ada yang setuju dan tidak setuju gitu ya. Kalau hari ini yang kita kejar adalah nilai teman-teman, atau hanya pintar saja, kita juga udah kalah dengan AI, bener nggak? Coba tanya apa aja deh, selama promptnya bagus, prompting teman-teman bagus nih, saya yakin AI bakal bisa jawab. Bahkan kalaupun kita udah baca bukunya atau udah baca jurnalnya, kemampuan AI untuk gathering the information, mengumpulkan informasi itu jauh lebih cepat daripada kemampuan kita untuk nge-recall memori dari buku atau jurnal yang udah pernah kita baca. Artinya sekarang memang kita hidup di era yang bukan hanya pintar yang penting, tapi ada indikator-indikator lain yang di era kita sekarang itu dibutuh untuk dijaga. Saya langsung masuk ke bagian ini sebelum menutup dan memberikan kembali ke moderator. Sekarang kita, teman-teman, hari ini hidup di era 5.0. Dengan semua tantangan yang mungkin orang-orang yang hidup di masa muda 20 tahun yang lalu gitu ya, 20 tahun lalu mereka berada di usia teman-teman, itu gak merasakan kecepatan informasi seperti di era teman-teman. Sekarang one click we can connect to 1,000 of people. Tadi saya sempat ngikutin, ada dari Aceh sampai ujung timur. Maka
Ini borderless teman-teman. Hari ini badan kita ada di Indonesia, apa yang terjadi di Timur Tengah kita bisa tahu, di Eropa, di China, di Jepang. One click we can connect to 1,000 of people. One click we can share and get 1,000 of information. Satu kali klik jarak ruang dan waktu jadi nggak ada lagi arti hari ini. Sama halnya dengan kepintaran. Kalau mengejar kepintaran, maka hari ini kita juga udah kalah dengan AI. Tapi ternyata hari ini it's not about the gun, it's more about the man behind the gun. Ini bukan lagi tentang senjatanya. Senjatanya nyaris kita semua udah pegang, teman-teman. Ini tentang siapa yang memegang senjatanya. Manusianya kira-kira bertumbuh sejauh apa? Pistolnya mau kita arahkan untuk membunuh atau membantu? Kita pakai untuk manfaat atau sebaliknya? Kita pakai untuk mempercepat menuju target? Atau justru memperlambat karena tsunami informasi yang tiap hari bahkan tiap jam datang dan menghampiri kita sehingga distraksinya luar biasa. Nah, dari sini saya tahu bahwa boleh jadi justru kemampuan kita untuk menjaga ritme fokus kita dalam mengejar apa yang kita targetkan tadi di awal, goal kita apa, dan keep doing, konsistensi, serta berani mencoret distraksi-distraksi yang nggak penting-penting banget juga sih. Itu yang akan membuat kita pertama selain on the track, yang kedua adalah berani melakukan apa yang harusnya kita lakukan di dunia nyata. Saya setuju hari ini dunia maya punya peran penting, tapi yang di dunia nyata, karena itu yang tetap menjaga sisi-sisi kemanusiaan kita, teman-teman. Buya Hamka pernah bilang, ada dua hal yang diberikan Tuhan pada manusia yang tidak diberikan pada makhluk hidup lain. Pertama adalah leher ke atas yang tadi sempat kita bahas, mindset. Maka mereka yang hari ini cara berpikirnya A, dan misalnya tadi pesimis gitu ya, terus nggak bertumbuh, terus aja pesimis, terus nggak berusaha untuk naik tingkat alias fixed mindset, maka itu adalah orang yang dari awal udah menentukan batas atau border atau ceiling atap atas kemampuan dirinya itu sampai di mana. Artinya, kita yang memenjarakan diri kita sendiri dari cara kita berpikir. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah hati untuk berempati, kata Buya Hamka. Merasakan apa yang orang lain rasa, memanusiakan manusia, menaruh kaki kita di sepatu orang, yang ini ternyata didapat dari personal experience, social experience. Maka hari ini kalau teman-teman bisa ikut kegiatan A, secara pribadi langsung dan terlibat dalam proyek sosial B misalnya, atau dapat kesempatan untuk mengekspor sesuatu yang berbeda banget dari latar belakang teman-teman. Misalnya teman-teman dari, tadi kan ada yang bilang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, cross culture, rasakan perbedaan itu teman-teman. Oh ternyata begini ya, jadi minoritas tuh begini ya rasanya. Ternyata nggak enak ya ketika ada orang yang menjudge kita. Oh ternyata di timur tuh begini ya. Atau bahkan ada kesempatan untuk exchange keluar, kejar teman-teman. Karena itu yang pelan tapi pasti akan membuat kita jadi paham sisi-sisi kemanusiaan yang boleh jadi selama ini luput karena kitanya aja yang belum sampai ke sana. Bagian inilah yang hari ini penting, dan kalaupun nanti mau diturunkan, bagian ini yang akan mengkristal menjadi karakter dimanapun teman-teman nanti. Moral ethics yang bicara pendidikan 20 tahun ke depan sudah diprediksi bagian yang akan sangat langka dari pendidikan adalah bagian ini. Nah, saya izin percepat teman-teman sehingga jangan ulangi kesalahan Sherly apalagi di era yang serba canggih, serba cepat seperti sekarang. Di 5.0 jangan mau jadi anak muda apalagi mahasiswa yang sibuk. Pastikan kita adalah anak muda yang produktif dengan semua privilege yang terjadi hari ini. Bedanya apa Kak Ser? Jauh teman-teman. Kalau orang produktif mereka mulai dari akhir. What's the goal? What's the target? Akhirnya kemana? What's the outcome? Apa outcome-nya? Sedangkan orang sibuk semuanya diikutin. Hari ini trending A, ikut. Besok viral B, Sherly juga akan ada di sana. Lusa FYP C, Sherly pun pastikan Sherly akan ada di sana. Teman-teman bayangkan ketika viralitas itu berubah-ubah, maka demikianlah orang yang sibuk akan terus berubah-ubah. Jangankan untuk kita tahu, ibaratnya gini, respect itu kan didapat ketika kita tahu value seseorang. Jangankan untuk dapat respect, kita tahu dia warnanya apa aja sulit banget karena akan terus berubah-ubah.
sesuai dengan apa yang hari ini sedang terjadi. Saya ikutan, ayo. Saya besok kita ikutan organisasi B yuk, mau. Sir, tolong dong wakilkan organisasi kita dalam kegiatan X. Boleh. Sir, tuh ada kegiatan ini nih di provinsi D atau negara D. Yuk kita ikutan. Sally tolong wakilkan. Sally akan boleh iya kan. Semuanya Sally iyain, semuanya Sally oke kan. Dan Sally merasa, ya ini lebih parahnya lagi, Sally merasa itu adalah produktif. Sampai akhirnya di tahun kedua kuliah, Sally ditampar keras oleh seorang mentor, Sir kamu ngapain sih? Yang kamu lakukan itu sibuk, bukan produktif. Awalnya Sally nggak terima toh. Namanya anak muda, egonya besar dan Sally belum mampu mengendalikan ego Sally sendiri. Sampai akhirnya Sally ditantang oleh seorang mentor tersebut gitu ya. Ini menjadi akhir 4 pertanyaan. Yang Sir, kalau kamu udah bisa jawab 4 pertanyaan ini, itu tanda kamu produktif dan kata si mentor, saya akan jadi orang pertama yang mendukung semua cita-citamu. Tapi kalau kamu belum bisa menjawab 4 pertanyaan ini, hold on, tahan Sir. Jawab dulu 4 pertanyaan ini dari dalam dirimu, bukan lagi mencari validasi eksternal atau pengakuan dari luar. Karena semakin kamu cari jawabannya dari luar, ibaratnya orang haus yang diminum adalah air laut. Yang terjadi adalah semakin bertambah-tambah haus. Dan hari ini sosial media memvalidasi itu teman-teman. Kita memposting sesuatu ya boleh jadi supaya mendapatkan. Silakan. Mungkin ada yang memang pengen berbagi kah, mungkin ada yang untuk mendapatkan likes, mungkin motivasinya supaya, mungkin ada yang karena cuan misalnya. Mungkin beda-beda, dan ini bukan tentang benar salah, tapi ketika bicara 4 pertanyaan ini, mari kita deep diving, nanyanya ke dalam, sehingga apapun keputusan yang kita buat ke depan, kita akan bertanggung jawab terhadapnya. Dan Sally gagal dulu 4-4-nya, Sally gagal teman-teman, ini Sally langsung sampaikan. Kalau teman-teman udah bisa jawab, congratulations, you are on the right track, tapi kalau belum, nggak apa-apa. Semoga pertemuan kita yang boleh jadi 1 jam ini, memantik teman-teman untuk berani bertanya hal-hal inti yang bisa menjadi pantikan awal untuk teman-teman memulai perjalanan produktivitas. Ataupun kalau ada yang udah 2 sih Kak Ser yang bisa dijawab, 2-nya lagi belum, semoga bisa berani bertanya lebih dalam lagi sehingga teman-teman tahu apa yang teman-teman mau. Langsung saja pertanyaan pertama yang Ser gagal adalah, Ser kamu itu siapa di masa depan? What's the goal? What's the target? Apa targetmu? Goalmu apa? Cita-citamu apa? Visimu apa? Apapun kita menyebutnya, tapi dulu saya pikir itu adalah profesi. Saya mau jadi duta besar, Pak. Makanya saya ngambil jurusan hubungan internasional. Sesimpel itu jawabannya, teman-teman. Di semester 4, kalau nggak salah, Sally menjawab kayak gitu. Si mentor bilang, kenapa kamu mau jadi duta besar? Mulai Sally menggali memori kenapa ya mau jadi duta besar. Ditanya 5 kali kenapa, ternyata jawaban kelimanya nggak neko-neko teman-teman. Sesuatu yang dekat banget dalam kehidupan Sally. Yang akhirnya ditutup dengan pertanyaan yang Sally kayak refleksi gitu. Kalau 10 tahun ke depan, dengan segala perubahan yang terjadi, hal yang mau kamu lakukan itu nggak harus jadi duta besar. Kira-kira kamu siap nggak untuk agile atau beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan zamannya? Sally nggak bisa jawab, karena semakin ditanya why, di why ketiga kalau nggak salah, ini tuh cita-cita orang tuamu atau cita-cita kamu, Sar? Kalaupun cita-cita orang tuamu ya nggak apa-apa juga. Tapi seberapa jauh kamu mau bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang udah kamu buat? Karena toh impact dari semua ini bukan untuk kehidupan orang tuamu, ini untuk kehidupanmu nanti. Maka teman-teman, minimal pertanyaan pertama kita mampu menjawab SMART goal setting, SMART. S-nya spesifik. Di sini ada Pak Kak ya? Kayaknya di slide 1 lagi, nanti saya dikirimkan. S-nya spesifik, M-nya measurable, bikin itu jadi spesifik dan terukur, karena kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, sulit bagi kita untuk mengimprove ya teman-teman. Kita lanjut, A-nya achievable, bisa. Tapi itu target nggak achievable dengan waktu yang kita punya. Bukankah itu yang namanya toxic productivity teman-teman? Yang dilakukan mah banyak, penuh gitu jadwalnya. Tapi ternyata kita jalan di tempat. Ini udah bulan Oktober. Berapa banyak webinar yang teman-teman ikutin? Berapa banyak podcast yang teman-teman tonton?
Pertanyaan kuncinya adalah apa yang membuat teman-teman berbeda antara Januari dengan Oktober? Kalau ternyata enggak, hold on. Jangan-jangan itu yang kita sebut sebagai banyak yang kita ambil, tapi sedikit yang kita action, yang kita lakukan. Saya dilanjut dulu, karena waktu, R-nya adalah realistic. Teman-teman mohon maaf ya, saya kebetulan lagi kurang sehat, jadi saya udah sedia air kalau udah tenggorokannya nggak benar, saya langsung minum tadi. R-nya realistic, kira-kira itu sesuai nggak ya dengan apa yang dibutuhkan oleh zaman. Jadi realistik yang dimaksud di sini bukan melempar tanggung jawab pada orang, tapi lebih membaca lingkungan sekitar. Karena hari ini definisi membaca bukan hanya sekedar baca literlek, tapi juga membaca apa yang hari ini sedang terjadi, teman-teman. Di 2025, sebutlah 5 tahun ke belakang, apa yang terjadi di era kita dan kira-kira skill apa yang dibutuhkan. Karena ini akan berkaitan nanti dengan pertanyaan ketiga yang sering gagal. Tanya timely, kasih batasan waktu. Selesai bagian ini, selesailah pertanyaan pertama, dan kita masuk ke pertanyaan kedua yang sering gagal. Kamu itu siapa, Ser? Kamu itu apa kelebihannya? Dan ternyata ini bukan tentang starting point yang kita nggak bisa pilih. Lahir di mana, dari keluarga seperti apa, pola asuh atau pola didiknya seperti apa. Karena apa, itu sesuatu yang nggak bisa kita pilih. Karena menariknya, it's not about starting point, it's more about finishing point. Starting point penting karena mau nggak mau ya kita yang sekarang terbentuk dari masa lalu kita kan gitu ya. Tapi ternyata yang jauh lebih penting adalah finishing point seperti apa yang ingin kita ciptakan, dan kita diberi kesempatan, apalagi di usia muda, yang kata salah seorang syekh dari Timur Tengah, nggak akan pernah terjadi perubahan kalau di belakangnya nggak ada derap langkah anak muda. Karena semua syarat perubahan itu adanya pada anak muda. Syarat perubahan itu ada 4, teman-teman. Pertama adalah energi yang besar, dan energi anak muda itu masih sangat memuncak. Kedua adalah waktu yang cukup, waktu luang adalah salah satu privilege anak muda. Ketiga, rasa ingin tahu yang tinggi, dan anak muda masih punya itu karena belum terbentur dengan realitas-realitas kehidupan yang seringnya itu nggak sesuai dengan target atau harapan atau ekspektasi. Keempat, semangat melawan arus. Anak muda masih punya itu. Baik, saya lanjut. Jadi mengenal siapa kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan semakin kita kenal siapa kita akan semakin confident, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan gimana caranya mengatasi insecure, maka saya akan kembali bertanya, seberapa kenal kita dengan diri kita. Kalau kita kenal, kita nggak akan gampang insecure, teman-teman. Ser, kamu sih kurang dalam bidang A. Betul, saya masih harus belajar nih, teman-teman, dalam bidang A. Tapi bolehlah saya berkontribusi dalam bidang B, karena kayaknya kelebihan saya dalam bidang B. Kita akan fokus pada kelebihan dan putuskan untuk bertumbuh. Awalnya mungkin baik, jadi lebih baik. Lebih baik is not enough. Be the best version of us. Best is not enough, let's be an excellent, yang dengan hadirnya kita bisa ngasih manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Karena itu the highest achievement yang bisa kita beri, yang bisa seorang anak manusia lakukan. Nah, kita kembali ke topik dulu. Sehingga self-awareness ini menjadi kata kunci, dan bukankah kita nggak harus menguasai semuanya sendirian? This is not one man show, apalagi di generasi sekarang 5.0, dunia makin borderless. Tapi kita butuh punya keahlian tertentu, teman-teman. Maka kalau dilansir World Economic Forum, masing-masing ada timeline-nya, tapi sebutlah sekarang kita di 2025 sampai 2030, maka mungkin ada yang unggulnya di 135, maksudnya nomor 1, 3, dan 5 gitu ya. Mungkin ada yang di 2, 6, dan 9. Maka kalau Gartner bilang ada 8 kecerdasan pada manusia, kita nggak harus unggul semuanya kok. Mungkin ada yang unggulnya di bidang kreativitas, lemah dalam hal hitung-menghitung. Mungkin keunggulannya adalah di bidang interpersonal, tapi lemah dalam hal naturalistik. Maka hari ini tugas kita anak muda, temukan potensi yang Tuhan titipkan pada diri kita itu dalam bidang apa. Dan mari kita pastikan proses muda ini kita mengasah potensi itu agar menghasilkan karya sebagai jalan kita untuk bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk orang-orang sekitar. Syukur untuk lebih luas lagi nantinya, tapi minimal untuk diri kita dan orang-orang sekitar. Jadi kalaupun kita belum bisa melakukan banyak, setidaknya kita nggak merepotkan orang. Minimal banget, itu bare minimum. Kita lanjut. Yang ketiga adalah how, gimana caranya.
Kalau target kita 10 tahun, pecah jadi target 5 tahunan. 5 tahunan jadi tahunan. Jadi nggak aneh ketika mereka yang punya target, kita pengen menjadi seorang akademisi, dan ketika lulus berarti lanjut dalam sebuah penelitian besar atau melanjutkan kuliah lagi. Maka udah ketahuan tracknya selama kuliah adalah tahun pertama akan mulai bergabung di entah itu organisasi, entah itu komunitas yang sifatnya academically minded. Jadi mulai dari penelitian dan lain-lain, sehingga tahun kedua boleh jadi sudah menerbitkan silakan jurnal sendiri, mungkin tulisannya sudah diterbitkan di jurnal gitu ya, atau mungkin sudah dipresentasikan di tingkat fakultas kah atau kampus kah. Tahun ketiga sudah presentasi di tingkat nasional, pertemanannya sudah nasional. Tahun keempat boleh jadi sudah presentasi di tingkat internasional, minimal Southeast Asia. Tahun kelima ketika lulus, beasiswa yang mengejarnya, bukan dia yang mengejar beasiswa. Udah ketahuan track record recording path-nya akan kemana. Beda dengan mereka yang targetnya mau bikin usaha. Boleh jadi mereka ya biasa-biasa aja dengan academically thought, biasa aja. Tapi urusan bergabung dengan komunitas dan jejaring, mereka nomor satu. Beda lagi dengan mereka yang mau jadi masuk misalnya dalam dunia politik atau legislatif. Mungkin dari awal sudah langsung masuk ke organisasi-organisasi yang mindsetnya langsung mengarahkan pada siapa orang-orang besar yang ingin di shadow. Jadi ini bukan tentang siapa benar siapa salah, tapi kita tahu nggak apa yang kita tuju dan pathway mana yang mau kita tempuh, teman-teman. Dan beranilah untuk boleh jadi memulai sesuatu yang dianggap tabu di orang-orang sekitar kita atau angkatan kita atau lingkungan kita. Tapi selama kita tahu itu benar, baik, harus sampai benar, karena benar sudah besar kemungkinan dia baik, tapi kalau baik belum tentu benar. Dan yang ketiga yang paling penting, bisa dipertanggungjawabkan. Karena boleh jadi kita melakukannya sekarang, tapi 10 tahun ke depan, percayalah, apa yang terjadi di masa lalu kita akan dicoba cari tahu di bidang-bidang tertentu ya. Tapi seri lanjut, dari sini kita akan tahu kira-kira apa saja yang butuh kita lakukan, dan even itu hal yang kecil sekalipun, kita tahu ini menuju ke sana. Bukankah masalah akan terlihat kecil kalau target kita besar? Dan masalah akan terlihat besar kalau kita nggak punya target, karena fokus dan energi kita teralihkan kepada masalahnya. Maka instead of hari ini kita fokus atau berkeluh kesah, misalnya ada masalah apa, tetapkan target yang besar, dan kita tahu bahwa oke, ini kerikil kecil yang harus kita lewati atau kita singkirkan karena target kita jauh lebih besar. Dan mindset ini bukankah selalu ada pada mereka para pendaki gunung, teman-teman? Karena tahu apa yang akan mereka dapat lihat atau pemandangan seperti apa, satisfaction seperti apa yang akan didapat di atas nanti, makanya mereka rela bersusah-susah. Karena waktunya sepertinya habis, saya percepat. Pertanyaan keempat adalah, kita mau meninggalkan apa untuk generasi sesudah kita? Karena kembali ke poin awal, setiap orang ada masanya dan setiap masa akan ada orangnya. Maka waktu kita terlalu terbatas untuk hanya sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Sekalipun 4 pertanyaan tadi sudah bisa kita jawab, tetap nggak ada kepastian untuk masa depan, teman-teman. The future is unpredictable, but the best way to predict our future is let's create it now. Ayo kita buat itu dari sekarang, ayo kita cicil itu dari sekarang, karena itu yang berada dalam kontrol kita. Maka mari kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, karena kalau enggak kita akan overthinking sendiri. Sadly tutup bahwa pada akhirnya tua muda bukan lagi tentang usia, teman-teman. Itu tentang cara berpikir dan pilihan sikap. Karena kita akan tua setua keputusasaan kita, dan kita akan muda semudah harapan kita. Selama keyakinan, harapan, dan cita-cita itu masih ada di dalam dada, maka kita semua sebetulnya masih selama yang muda. Jangan mau jadi anak muda pengecut. Hidup kita cuma satu kali. Mari kita pastikan kita mengisi masa-masa ini dengan penuh hati. Pada akhirnya akan ada yang berubah dan akan ada yang bertahan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus kita perjuangkan. Terima kasih. Saya serahkan dulu kembali ke moderator. Silakan. Wow. Terima kasih banyak kepada Kak Shirley atas materi yang sangat insightful banget. Kata Kak Shirley tadi, yang paling dilihat dari anak muda yaitu bagaimana cara berpikirnya. Dan sebenarnya kita tuh gak apa-apa banget untuk gagal ya Kak Shirley ya. Karena sebenarnya gagal adalah gerbang menuju kesuksesan. Dan ada juga nih, kita harus membangun motivation, awareness, confidence, dan juga action.
Nah, dengan materi yang sangat meriah dan sangat luar biasa ini, jadi kita jadi banyak bertanya-tanya nggak sih Kak Hafiz? Iya, betul banget. Apalagi tadi materinya kalau kata anak zaman sekarang itu full daging, Kak Full Kayla. daging, bener Iya. banget nih. Oke, mungkin setelah tadi penjelasan materi yang sangat padat, jelas, dan mungkin di sini teman-teman ingin bertanya lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi gitu kepada Kak Shirley. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan dan aku izin untuk membacakan ya Kak Shirley ya. Di question box ada dari Cynthia, Kak Cynthia, Kak Shirley, kita itu Gen Z yang selalu ditampar kenyataan, persepsi kita beda di mata orang. Persepsi kita selalu beda di beda generasi seperti itu dan sering sekali kita diremehkan dan kita selalu belajar untuk optimis. Terus kita selalu belajar, tapi kadang di lingkungan kuliah yang dimana mungkin lingkungan kuliahnya lebih spesifik yaitu di kelas karyawan seperti itu Kak. Nah itu bareng-bareng kelasnya bersama gen-gen yang lainnya. Ini sangat mungkin draining seperti itu, sering sekali diremehkan dan kita juga jadi kurang diapresiasi seperti itu. Kita bertanya apa, kita kurang diapresiasi. Nah gimana nih cara kita agar tetap keep up atau kita bisa terus membakar semangat kita nih Kak Shirley? Baik, terima kasih sebelumnya untuk yang bertanya. Karena konteksnya tadi langsung dikasih contoh bahwa ini di kelas tadi di kelas karyawan ya. Maka saya ingin sampaikan bahwa dua hal aja. Pertama, berada di lingkungan lintas generasi itu jangan jadikan itu sebagai beban. Jadikan itu justru sebagai kesempatan kita untuk bisa menaklukkan keadaan atau situasi yang mungkin bagi kita itu tantangan. Karena demikianlah realitasnya nanti ketika masuk ke dunia profesional. Akan ada yang lebih senior dari kita, akan ada yang lebih berpengalaman dari kita. Mungkin lintas generasi juga, besar kemungkinan lintas generasi juga. Nah, justru dari kita sekarang kuliah, yang satu kelas ini lintas generasi, justru itu adalah latihan awal kita bisa gimana ya caranya bisa mingle dengan mungkin yang generasi Z ke generasi Y atau mungkin ada juga yang dari generasi di atasnya, gimana ya cara mingle-nya. Dan fokus, kalau boleh saya kupas satu misalnya, salah satu tipsnya adalah ya fokus pada persamaannya, bukan pada perbedaan. Kalau perbedaan sudah pasti ada. Tapi kalau kita fokus pada persamaan, ya kita sama-sama berada di kelas ini karena kita mahasiswa yang memang mempelajari satu mata kuliah tertentu misalnya. Ketika kita fokus pada persamaan, dan yang kedua adalah ketika kita punya senior misalnya, maka hargai senior kita atas dasar pengalamannya. Jadi boleh jadi mereka adalah yang secara hidup memang lebih berpengalaman, yang secara hidup sudah melewati lebih awal hal-hal yang boleh jadi kita belum melewati, maka bagian itu yang dikejar. Sama halnya misalnya dari senior ke junior secara pengalaman gitu ya, maka boleh jadi ada kebaruan-kebaruan dan teknologi yang jauh lebih bisa dikuasai oleh mereka yang berada di generasi hari ini Gen Z misalnya, jauh lebih cepat menguasai teknologi dalam mengeksekusi sesuatu yang erat kaitannya dengan IoT, lebih kreatif dan seterusnya. Dengan mengetahui masing-masing kelebihan dan kekurangan, maka akan jauh lebih cepat bagi kita untuk tidak terkotak-kotak pada sesuatu yang kita nyaman dengan itu. Contoh, kita nyaman kan ngobrol sesama kita aja misalnya Gen Z. Padahal sebetulnya itu jebakan Batman. Alhasil kita nggak berkembang untuk bisa mingle ke semua pihak. Padahal boleh jadi ketika lulus nanti, realitas profesional di dunia profesional itu menuntut kita untuk bisa berkolaborasi, berkomunikasi, bekerja sama dengan lintas generasi. Jadi dengan switch cara berpikirnya bahwa ini justru adalah tantangan, kita justru jadi gimana ya caranya menaklukkan keadaan ini, bukan kita yang ditaklukkan. Gimana ya caranya agar kita bisa riding the wave. Jadi kita yang menaklukkan kondisinya, bukan kondisi yang akhirnya menaklukkan cara berpikir kita. Nah, itu salah satu ciri orang-orang yang menurut Shirley punya grit. Grit itu adalah passion ditambah konsistensi,
Itu akan membuat teman-teman mau kondisi kayak gimana pun hari ini yang menempa teman-teman akan cenderung kuat. Karena kita nggak pernah tahu nanti kondisinya kayak gimana. Saya ditutup untuk bagian ini, karena ketika kita nggak keras terhadap diri kita sekarang teman-teman, maka percayalah dunia yang akan keras pada kita ke depan. Ketika lulus nanti misalnya, kita nggak pernah tahu nanti kondisinya kita harus berhadapan dengan situasi kondisi entah kondisi kondisi lingkungan, kondisi sosial, politik, ekonomi di negara kita kayak gimana, kita nggak pernah tahu. Maka hari ini justru jadikan itu sebagai tantangan untuk mindset kita terus bertumbuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk siapapun misalnya yang merasa kayaknya kita udah agak sulit ya berkembang, sekalipun misalnya kita udah berusaha tapi kayaknya kita disepelekan terus misalnya gitu, boleh jadi teman-teman sudah menjadi ikan besar di akuarium yang kecil. Dan ketika udah jadi ikan besar di akuarium yang kecil, cari komunitas lain teman-teman. Artinya maksudnya yang kuliah tetap diselesaikan, tapi jangan hanya membatasi pertemanan atau lingkungan bertumbuhnya hanya sekadar di kelas saja. Cari komunitas lain, entah itu yang offline, entah itu online. Itu yang setidaknya bisa mengimbangi proses bertumbuhnya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Kak. Semoga bisa memberikan perspektif. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak atas jawabannya Kak Shirley. Mungkin karena keterbatasan waktu, aku minta closing statement dari Kak Shirley. Closing statement dari Shirley, singkat saja teman-teman. Pada akhirnya yang berani memulai itu banyak. Dan memulai itu sudah suatu hal yang baik. Tapi hanya mereka yang konsisten yang akan sampai ke garis finish. Maka mari kita pastikan kita adalah manusia-manusia yang berani menyelesaikan dengan baik apa yang sudah kita mulai. Karena itu tanda kita adalah manusia yang bertanggung jawab. Itu mungkin. Terima kasih banyak atas kesempatannya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Dan ambil baiknya, yang jeleknya tinggalkan saja bersama Shirley. Semoga teman-teman bisa terus sukses dan terus maju dengan pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan selama dalam berproses belajar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.